Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat, adik-adik dan semua yang hadir, saya doakan semoga kita semua diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, duduk di antara di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita insyaallah akan membacakan sebuah buku kecil yang mungkin ini pertama kalinya, ini pertemuan pertama kita. Yang kitabnya adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, yang mana kitab ini merupakan kitab dasar dalam memahami akidah yang benar. Sebelumnya saya mohon maaf kepada jemaah sekalian atas keterlambatan, karena qadarullah tadi ada konvoi Avanza panjang bana mulai dari bandara sampai ke Tiram, ya kan? Jadi susah. Jadi ala kulli hal, Allah takdirkan kita telat 30 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi saya mohon maaf atas antum menanti, kan? Karena penantian itu suatu hal yang berat, ya, menyiksa hati, ya kan? Apalagi menanti si dia, ya kan? Coba dikandung. Ada nggak? Iya, barang Ustaz. Hah? Insyaallah segerakan Ustaz. Insyaallah. Lorong mana? Doang. Pek kata lo, so. Hah? Barakallahu fikum. Jadi sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya yang terbaik. Mungkin menurut hawa nafsu kita dan bisikan syaitan, kita menganggap apa yang tidak sesuai dengan rencana kita kayaknya itu buruk, nah, tidak baik. Namun bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, pasti dia akan menganggap apapun ketetapan yang diberikan oleh Allah itu semua adalah kebaikan untuknya, karena Allah lah yang mengerti apa yang terbaik buat kita. Ya, antum yang masih jomblo, ini yang terbaik. Ya, bagi yang sudah menikah itu yang terbaik saat ini. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah kita, siapa yang sudah punya buku ini? Kok susah saja kan? Beli nanti ya, tidak sampai 1.500.000 harganya. Bukunya kecil. Ada yang terbitan Ibnu Umar kan, kecil. Ibnu Umar. Nah ini apa ini? Ini udah lama sekali nih. Gema ilmu. Ini campur dengan Qaidu Arba. Yang kayak itu. Minjam. Ini bukan promosi ya. Apa namanya ya? Ini bagus lah. Ada di belakangnya yang matan aslinya bahasa Arab. Kemudian di belakangnya atau di sebelah sampingnya itu terjemahan. Untuk pertemuan yang akan datang, kalau bisa wajib pakai buku. Jadi agar kita fokus kajiannya. Kemudian kita bikin kesepakatan
Karena ini kita belajar. Dan majelis ilmu adalah situasi yang paling serius di muka bumi. Jangan jadikan majelis ilmu itu hanya sebatas ganti tongkrongan. Mungkin antum biasanya hari Ahad nongkrong di mana tempat wisata sih kan? Mungkin pergi ke tempat di pasar ya kan, atau balai Sungai Limau tadi kan. Salah satu syaratnya sebagaimana sebelum kajian pertama kajian di sini, bagi antum yang ingin belajar pakai baju sebagai penuntut ilmu. Apa bajunya? Masih ingat antum? Di antaranya apa? Buku. Bawa buku. Sebagai tanda kita itu penuntut ilmu, datang kajian bawa buku catatan. Sebagaimana tanda antum pemain bola, antum punya jersey, punya sepatu. Tanda antum pemain badminton, antum punya raket. Ya. Begitu juga antum kalau mau ya sebagai tanda penuntut ilmu harus bawa catatan. Meskipun nanti tidak ada antum catat. Nah, ini beda. Sama kayak kondisinya seperti ini. Orang yang sudah terdaftar sebagai sebuah tim sepak bola misalnya kan, meskipun dia tidak masuk lapangan, tidak main sama sekali, tapi ketika timnya juara, dia tetap mendapat medali emas. Betul tidak? Nah, seperti itu antum. Tanda keseriusan seseorang itu datang ke sini kajian, dia bawa buku, tidak melenggak. Ya, ini perlu Kenapa? Karena saya yakin antum-antum ke sini telah mengcancel jadwal berkeluarga sama keluarga jalan-jalan, ya kan? Ada bisnis yang antum, warung antum, toko antum tutup untuk hadir ke sini, ya kan? Kita berikan waktu kita sama-sama di sini. Maka jangan sampai minyak habis sampai tidak lama. Lihat antum. Lihat tu artinya. Siapa nama antum? Agus. Lihat Agus artinya tu. Minyak habis sampai tidak lama. Tidak besok pakai catering dong. Artinya apa? Kesia-siaan saja. Hanya lelah dan letih saja yang kita dapatkan. Atau paling-paling nanti 5 tahun lagi hanya dapat menyandang gelar apa? Ikhwan lah lamu ngaji. Betul tidak? Ikhwan atau akhwat lah lamu ngaji. Hanya itu. Ilmunya apa? Tak jelas. Tahapan ilmunya tidak jelas. Atau istilahnya orang-orang sekarang JTA, Jamaah Tabligh Akbar. Kalau tabligh akbar, kalau ustaznya kondang, Masya Allah, padek pulang kajian apa? Masya Allah, kajian tadi mantap, Masya Allah, ramai. Nah, ketika kita tanya, apa faedah yang antum dapatkan pas kajian tadi? Mulai senyum-senyum seketik kan? Nah, kita tidak ingin antum yang hadir saat ini, anak-anak ingin itu. Kita yang di majlis ini bersama saya pribadi, saya tidak ingin antum seperti itu. Karena waktu yang kita berikan saat ini, demi Allah pasti akan ditanya nanti di akhirat. Jadi tidak ada main-main. Antum Ronaldo itu main bola kan? Main kan? Tahu enggak Ronaldo? Agus? Tahu kan? Ronaldo itu ketika main bola main-main atau serius? Serius kan? Ada enggak Ronaldo-nya sambil main HP-nya main bola? Tidak ada. Namun kadang ada sebagian majelis kajian tapi main HP. Ini orang yang tidak memuliakan majelis ilmu. Kata para ulama, orang yang tidak menghormati dan memuliakan majelis ilmu, maka dia tidak akan pernah mulia karena ilmu yang dia pelajari. Makanya pentingnya adab sebelum belajar. Ya, pentingnya adab. Karena ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab antum akan mudah memahami ilmu. Baik. Untuk pertemuan perdana ini ana maafkan. Ini banyak yang belum bawa catatan. Temu catatan. Ya kan? Ustaz kan ada rekaman Ustaz. Beda akhi. Nanti antum pulang, kemudian antum bacakan catatan antum ke istri antum. Yang ini catatan tadi kajian yang bacakan sambil makan lansek berdua. Ini indah akhi. Jangan lansek saya antum bawa pulang. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Banyak orang sekarang ini
hanya memberikan nafkah jasad bagi istri dan anak-anaknya. Jasadnya aja yang diberi makan, sedangkan jiwanya tidak diberi makan. Apa makanan jiwa? Agus pecio api samo Agus. Insyaallah. Apa makanan jiwa kita? Siapa namanya? Ini santri-santri mana ya? Durian Ajung, Pak. Durian Ajung. Masya Allah. Apa? Siapa nama tuh? Yusuf. Kelas berapa Yusuf? Kelas berapa Yusuf? Belum sekolah? Masya Allah. Berapa umur Yusuf? 10. Masya Allah. Di mana Allah? Di Arash. Dia doa dia. Apa dia coba? Terus adanya, Masya Allah bagus. Usia 10 tahun, ya. Ketika ditanya Allah ada di mana, dia menjawab di Arash. Karena banyak orang sudah putih ubannya, gelarnya sudah sepanjang tali baru, ya. SSMM-nya banyak. Namun ketika dikatakan di mana Allah, dia menjawab apa? Allah ada di mana-mana. Ya. Ini merupakan akidah yang menyimpang. Ya. Barakallahu fiik. Yusuf. Sekarang Ustaz mau bertanya sekali lagi sama Yusuf. Ya. Tadi Yusuf datang ke sini sama siapa? Adik atau ini? Oh santri, Masya Allah. Tapi katanya tidak sekolah tadi. Oh mondok ya. Rumah tahfiz berarti. Masya Allah. Dia berharap pada pertemuan berikutnya kita bawa buku. Namun kita masuk kepada langsung saja buku kita, yaitu Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha. Kalau dalam bahasa kitanya 3 pokok dasar di dalam memahami Islam. 3 pokok inti dalam memahami Islam. Kalau kita ingin memahami dan mengetahui tentang agama Islam, maka wajib atas kita mempelajari 3 pokok ini. Dan 3 pokok yang akan kita pelajari ini adalah, dan dia merupakan inti dari buku yang kita kaji ini, yaitu kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Saya ulangi, inti dari kitab yang akan kita pelajari jamaah yang mulia, yaitu 3 kunci jawaban atau kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur nantinya. Karena masing-masing kita, tua maupun muda atau bagaimanapun kedudukannya, pasti akan dimasukkan ke dalam kubur, akan mati. Dan setiap mayat akan ditanyakan tentang 3 perkara. Apa itu, Yusuf? Apa? Man Rabbuka, ini pertanyaan pertama. Siapa Rabbmu? Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang mengaturmu? Siapa yang memberimu rezeki? Kalau di dunia saya ini, bahkan anak-anak SD bisa menjawab. Siapa Rabb? Siapa Rabbnya Yusuf? Siapa? Allah. Bisa jawab. Namun nanti di dalam kubur belum tentu bisa menjawab. Ya, karena kita menjawabnya itu bukan dengan pengetahuan kita semata, tidak. Kita bisa menjawabnya nanti dengan apa? Dengan amal ibadah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua, madinuka, apa agamamu? Kalau sekarang ditanyakan, kita akan bisa menjawab, agamaku adalah Islam. Ya Islam, Gus. Apa arti Islam, Gus? Nanti kita akan sampaikan. Ini pengaji-ngaji setek, Ustaz kocok pengajian. Biar antum tak ngantuk, ya kan?
Baik, yang ketiga adalah waman nabi yuka, dan siapa nabimu, atau ma hadzal rajulu, ketika ditanyakan oleh malaikat siapa laki-laki yang diutus kepada kamu, siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang nantinya tidak mau mempelajari tentang tiga perkara ini, nak mau pula mengamalkannya, ya, dan dia tidak mati di atas tiga keyakinan ini, maka dia akan menjawab apa? La adri. Dia akan menjawab, dia akan berteriak, aku tidak tahu, katanya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu. Dia pernah merasakan apa? Kayaknya pernah saya dengar dahulu pertanyaan ini. Tentang ini saya pernah dahulu di dunia. Seakan-akan seperti itulah kondisi orang-orang munafik, orang-orang kafir, atau orang-orang yang tidak tahu menahu tentang Islam. Akan tetapi orang yang mau mempelajarinya dan dia mengamalkannya, mati dia dalam kondisi seperti itu, maka Allah berjanji di dalam surat Ibrahim ayat 27. Kalau tidak salah, surat Ibrahim ayat 27. Ya, surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan lidah atau lisannya atau ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang kokoh. Dan ucapan yang kokoh itu adalah ucapan tauhid, la ilaha illallah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di ujung dunianya, orang yang betul-betul menjaga tauhidnya, mati di atas kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan memudahkan dia nanti mengucapkan kalimat tauhid di penghujung ucapannya. Dan Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang di akhir kalimat yang keluar dari lidahnya, dari lisannya, maka dia akan masuk surga. Apa kalimat itu? Itu la ilaha illallah. Itu disebut dengan kalimat tauhid atau kalimat ikhlas. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan adik-adik para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari tiga pokok ini, insyaallah kita akan dimasukkan golongan orang-orang yang dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, orang yang tidak bisa menjawabnya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau orang-orang yang enggan mempelajari tiga perkara ini. Kemudian Syekh penulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 1115 Hijriyah dan wafat pada tahun 1206 Hijriyah, yang beliau lebih kurang usianya 91 atau 92 tahun. Ya. Dan beliau adalah ulama sekaligus pahlawan bagi negara Saudi. Ibaratnya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti Buya Hamkanya lah di Indonesia. Ya, beliau adalah pahlawan. Ya, makanya orang-orang Saudi
sampai detik ini sangat memuliakan beliau. Dan beliau adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya Salafus Saleh. Beliau mujaddid di abadnya. Beliaulah yang menghidupkan dakwah tauhid di masa beliau. Karena di masa beliau itu dakwah tauhid sangat jarang dibahas. Orang hanya sibuk dengan dakwah fikih-fikih. Dan kembali sekarang ini di zaman kita, kajian tauhid, kajian akidah sepi peminat. Kalau kajian tentang cinta, tentang keluarga, tentang harta muamalah, maka meskipun berbayar, orang akan berburu-buru mendatanginya. Dan ini akan kembali seperti itu. Diperbaharui oleh ulama, kemudian oleh generasi setelahnya dikotori lagi. Dan akan datang generasi setelah itu yang akan memperbaharuinya lagi. Jadi al-mujaddid itu artinya apa? Memperbaharui, bukan membuat suatu hal yang baru. Karena ada orang salah kaprah. Al-mujaddid di abad kita siapa? Di abad 20. Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau al-muhaddits, ya, yang tinggal di Yordan. Beliaulah yang disebut oleh para ulama di zamannya, di zaman kita ini sebagai al-mujaddid fil Islam, orang yang memperbarui Islam. Yang tadinya banyak khurafat, ya. Adanya orang yang mengatakan keyakinan berakidah. Kalau jatuh bulu mata ada orang yang rindu. Masih ada keyakinan seperti itu? Masih banyak di antara manusia, masih banyak. Apalagi di negeri kita. Ya, jatuhnya bulu mata itu bukan karena sebab orang yang ada yang merindu kita, akan tetapi itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia sudah rapuh, ya kan? Nah, jadi tidak ada keyakinan itu lagi. Ini yang perlu diperbaiki. Atau kata-kata tangan. Itu ada rasa kilo, ya kan? Kalau yang kiri Ustaz. Tangan kiri lo kan? Kalau yang kanan keluar aja. Seperti itu. Kalau kanan kupitih kedua. Kalau tangan kiri, kupitih masuk. Tidak ada ini. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Atau yang lagi viral sekarang ini, ketika dia memelihara boneka arwah, rezekinya lancar, hidupnya berkah, dia diselamatkan. Nah, ini sekarang ini lagi viral, ya kan? Maka ini pentingnya kita mengkaji akidah yang benar. Nah, ketika dia menabrak seekor kucing, dia takut sekali, takut kena karma dan semacamnya. Tapi kalau nabrak orang, tancap gas dia, kan? Lebih mulia nyawa kucing daripada nyawa manusia. Betul tidak? Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Atau siapa namanya? Siapa? Siapa? Aldi. Siapa? Siapa? Aldi. Dia Aldi. Aman itu saya tadi. Dia. Salah setek kan. Nah, siapa penguasa laut pantai selatan? Allah, ahsanta, jazakallahu khairan. Karena beberapa tempat saya tanya kawan-kawan, siapa penguasa laut pantai selatan? Ni Roro Kidul katanya. Ini rusak akidahnya nih. Yang menguasai alam semesta siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diperbaiki karena masih banyak orang-orang mengatakan hal demikian. Penjaga Gunung Merapi siapa? Bang Marijan katanya. Ini kita tidak diperintahkan untuk jaga gunung, tidak menjaga laut, tidak. Kita diperintahkan oleh Allah, Bang, untuk beribadah kepada Allah. Nah, inilah fokusnya kajian kita, inti kasarnya dari buku yang akan kita pelajari ini. Sekarang kita ambil dahulu definisi akidah, karena kita sering mendengar akidah. Siapa yang sudah tahu arti dari akidah apa? Apa artinya? Akidah apa artinya? Keyakinan. Mempercayai adanya Allah. Baik, tentu. Sampingnya. Akidah apa artinya?
Tapi catat, ada 4 arti akidah secara bahasa. Yang pertama, al-aqdu, akad. Apa arti akad? Ikatan. Akad nikah kan? Berarti ada ikatan antara Aisyah dengan siapa? Dengan Yusuf. Ya kan? Seperti itu akad. Jadi nama lain dari akidah itu adalah akad, ikatan. Contoh, ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, onde dompet tinggal di WC. Berarti apa? Antum berakidah ke dompet. Terikat hati antum kepada dompet. Namun yang benar apa? Ketika kita takbir Allahu Akbar, akidah kita kemana? Kepada Allah. Nah ini ikatan. Nama lain dari akidah itu yang pertama apa? Al-aqdu, akad atau ikatan. Kedua, at-tawsiq. At-tawsiq itu adalah mengokohkan atau kekokohan. Kokoh. Karena akidah merupakan pondasi di dalam Islam, maka dia wajib kokoh. Sebagaimana kita ingin membangun bangunan, maka pondasinya harus kuat. Semakin tinggi bangunan yang hendak kita bikin, maka cakar ayamnya harus semakin mendalam, harus dalam. Antum mau bikin rumah 10 tingkat, namun pondasi antum cuma sejengkal, masuk akal tidak? Ini orang ini tidak beres ini. Kalau ada kita lihat, ini orang ini katanya mau bikin apartemen 10 tingkat, tapi kok pondasinya cuma sejengkal. Nah seperti itu juga kalau kita bangunan Islam kita, bangunan agama kita ingin tinggi, menjulang, maka wajib atas kita apa? Memperdalam akidah. Dan akidah itu jamaah sekalian, seperti angka 1 di bilangan 1 juta. Hilang angka 1, tidak ada arti 0 yang 6 itu tidak ada artinya. Tidak ada arti sholat antum, tidak ada arti puasa antum, zakat, sedekah dan seterusnya. Tidak ada artinya kalau akidahnya rusak. Apalagi sampai jatuh kepada kesyirikan, bisa hangus semua amal ibadahnya. Maka ini yang paling penting kita pelajari, karena ilmu agama ini luas sekali, banyak sekali. Namun yang paling penting apa? Akidah. Perbaiki akidah. Dan akidah yang kedua maknanya apa? Mengokohkan. Jadi tidak goncang. Orang yang kuat akidahnya, dia tidak akan terombang-ambing. Ini biasanya ibu-ibu sekarang ini, ya, Ustaz, minyak goreng mahal, Ustaz. Lah risihnya, lah gelisah, cameh. Minyak goreng 1 liter 5.000, yang bagi rezeki ya Allah. Minyak goreng 1 juta wana 1 liter, yang akan menjamin rezeki kita siapa? Allah. Ngapain takut? Jadi kalau risih kita, khawatir kita, maka akidah kita belum kokoh, belum kuat. Orang yang kalau kuat akidahnya, kuat tauhidnya, dia nggak akan khawatir. Dia tidak akan takut masalah kekurangan harta, tidak takut dia. Yang dia takutkan apa? Harta yang belum dia syukuri. Nah itu yang dia khawatirkan, bukan harta yang belum dia dapat. Saya dipahami sini. Yang ketiga, makna akidah jamaah yang mulia adalah al-ihkam. Artinya menetapkan. Nah di antara bentuknya apa? Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah berada di atas arasy, berarti kita sudah berakidah. Kita tetapkan Allah berada di arasy, karena Allah sendiri yang mengabarkannya. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang memiliki rahmat yang luas itu beristiwa di atas arasy. Kita tetapkan itu, berarti kita berakidah.
Ya. Demikian juga orang menetapkan Allah ada di mana-mana, berarti dia berakidah seperti itu. Berkeyakinan seperti itu, Allah ada di mana-mana. Dan ini adalah akidah yang menyimpang. Yang keempat, ar-rabtu biquwwah. Mengabe arek-arek. Ar-rabtu itu mengikat, biquwwah erat-erat, kuat-kuat. Artinya apa? Kita mengikat keyakinan kita erat-erat. Jangan lepaskan, genggam erat-erat. Meskipun apapun ujian yang kita peroleh, yang menimpa kita, jangan bertukar akidah kita. Itu maksudnya. Orang yang tidak punya prinsip, maka dia akan mudah terombang-ambing. Akan mudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang merusak. Maka ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, arti dari akidah adalah keyakinan yang kokoh atau yang kuat, yang terbuhul mati di hati kita. Keyakinan yang kuat, yang terbuhul mati, ya, atau menancap kuat di hati atau di dada kita, tanpa adanya keraguan. Nah, itu arti dari akidah secara istilah. Mana ngantuk itu? Ngantuk itu? Enggak kan? Ini biasanya nih jam-jam tidur ya kan? Qailullah kan? Ala kulli hal, kita berikan, kita korbankan nikmat yang sedikit demi mengharapkan nikmat yang banyak. Kita korbankan nikmat yang sesaat demi mengharapkan nikmat yang abadi. Kemudian kitab ini sebagaimana kita katakan di awal adalah kitab dasar dalam mempelajari akidah. Biasanya ulama membuat kurikulum, ya, biasanya di pesantren menghafal matan ini. Dimulai dari usul Selasa, kitab yang kita kaji ini, selesai naik ke Qawaidul Arba, yaitu 4 pokok dalam memahami tauhid dan syirik. Kemudian naik di atasnya adalah kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Kemudian naik lagi di atasnya adalah kitab Kasyfus Syubhat, ya, apa yang samar-samar di tentang masalah syirik, ini dijelaskan. Kemudian naik lagi yang tingkatan kelima, kitab Tauhid. Nah, dan semua ini ditulis oleh satu penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itulah tahapan minimal dalam belajar akidah. Atau setelah itu adalah tingkatan ke-6, kitab Aqidah Wasithiyah. Nah, begitu. Ulama kita sudah membuat ranjinya, sudah membuat tahapannya. Jadi tinggal kita melalui. Makanya kita fokuskan kajian kita, kajian kutip, kitab kecil. Tidak hanya sebatas kajian tematik saja. Kalau kajian tematik, folder kita tak jelas. Siko cik, siko sekete, ya kan? Tak jelas. Tak tertata rapi keilmuan kita. Nah, kita mulai kembali bagaimana para salaf, para ulama dahulu belajar, mereka teratur. Dan ini butuh kesabaran yang panjang sekali. Makanya disebutkan kenapa di zaman sekarang ini sedikit ulama, karena orang yang mampu bersabar menapaki tahapan-tahapan menuntut ilmu itu sedikit. Orang ingin kitab besar langsung. Pada kitab-kitab kecil belum dia lalui. Dia langsung ingin melompat ke tangga yang kelima. Sedangkan tangga pertama dia tidak menapakinya. Orang seperti ini apa? Kemungkinan besar kakinya akan keseleo atau patah. Demikian juga dalam belajar. Ya. Nah, Syekh ini mengawali kitabnya jamaah yang mulia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, nah kalau antum punya buku kan bisa melihat, ya kan? Saya berharap mudah-mudahan Allah berikan rezeki, mudah-mudahan pertemuan yang selanjutnya sudah punya buku, biar kita fokus.
Jadi kita tidak coba-coba, kita fokus saja kepada kitab. Kita bacakan, kita terjemahkan mungkin, kemudian kita jelaskan satu atau dua faedah saja. Karena kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, sejatinya kitab Ushul Salasah ini tidak butuh lagi untuk disyarah. Karena dia sudah jelas, sejelas-jelasnya. Ada permasalahan, ada dalil. Ada permasalahan, ada dalil. Seperti itu. Antum buka seluruh kitab-kitab syarah terhadap kitab Ushul Salasah, hanya penambahan dalil-dalil saja, atau kata-kata asing yang perlu dijabarkan saja. Banyak banget ini kitab-kitab yang menjelaskan kitab Ushul Salasah ini, banyak sekali. Mungkin lebih dari 60-an. Ya. Yang paling besarnya itu ada sampai 1100 sekian halaman. Tebal sekali. Dan yang paling tipis memang yang ditulis oleh yang pernah saya baca, yaitu yang ditulis oleh Syekh bin Baz, atau yang bukunya Syekh bin Baz. Cuman 40 halamanan. Tipis. Nah, antum bagi antum baca bahasa Arab kan di pondok? Baca bahasa Arab. Baca bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab itu adalah kunci ilmu. Kunci untuk memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi dan kitab ulama adalah bahasa Arab. Mudah-mudahan adik-adik bisa belajar bahasa Arab yang baik, bisa memahami kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. Nah, Syekh mengawali bukunya dengan basmalah bukan tanpa alasan. Lebih kurang ada 4 alasannya. Yang pertama, meniru kitabullah, meniru Al-Quran. Karena Allah SWT mengawali Al-Quran, di dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh mengawali bukunya dengan Bismillah. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW senantiasa mengawali surat-suratnya, baik surat perjanjian maupun surat yang dikirim kepada raja-raja, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini bisa dilihat di dalam surat An-Naml ayat 30. Allah berfirman, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Yang keempat, para ulama dari dahulu kala senantiasa mengawali kitab-kitabnya dengan basmalah. Ini sunnahnya para ulama terdahulu. Jadi ada 4 alasan kenapa diawali kitab ini dengan basmalah. Nah, jadi kawan-kawan adik-adik, kalau ingin menulis buku mungkin, makanya disunnahkan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim, Agus? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kurang tepat. Yang lain? Nah, kok sama? Ittifaq Anda, sepakat Anda. Anda. Sama lah. Antum sapatra ya Anda. Ya, Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Ya, kenapa antum terjemahkan? Kenapa tidak diterjemahkan? Kenapa menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah? Kan Allah itu bukan bahasa Indonesia. Apa arti Allah? Rob yang disembah. Rob yang disembah atau yang berhak disembah. Jadi terjemahnya bagaimana? Dengan nama Rob yang berhak disembah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kurang tepat pula. Apa beda kasih dan sayang? Sama aja. Pengasih, penyayang, apa bedanya? Sama aja.
Namun bahasa Arab itu jamaah yang mulia, setiap katanya itu mewakili arti tersendiri. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu jauh berbeda. Ar-Rahman artinya yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas atau rahmat yang umum. Semuanya diberikan rahmat oleh Allah. Orang kafir kah, mukmin, taat, atau kufur, semuanya diberikan rahmat. Itu arti dari Ar-Rahman. Apa artinya? Yang memiliki rahmat yang luas atau rahmat yang sifatnya umum. Sedangkan Ar-Rahim yaitu rahmat atau yang memiliki rahmat yang terus mengalir, yang khusus bagi orang yang dikehendaki saja. Itu artinya. Saya ulangi, Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus yang terus mengalir bagi orang yang dikehendaki Allah saja. Jadi minimal kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama-nama zat yang berhak disembah, yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas dan yang memiliki rahmat yang terus mengalir. Nah, itu yang mantap. Jadi jelas bedanya. Kalau menerjemahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini kurang tepat, kurang greget, kurang dapat kemistrinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, saya bisa mulang. Saya bisa mulang, boleh pulang. Ya kan kalau anak santri kan kalau capek menjawab kan bisa ulang kan. Nah, coba ulangi. Dengan menyebut yang berhak disembah, yang memiliki rahmat yang luas bagi umum, dan yang memiliki rahmat yang luas bagi yang khusus untuk orang yang dikehendaki. Baik, saya naik live 90. Ini awak malah ambil deh, karena ada adik-adik di sini. Nanti anak versi mahasiswa kan nanti apa lah kecil ustaz ya, nanti fitnah nanti. Karena dari dalam berdakwah kita seorang salafiyun ya, ahlus sunnah, dituntut dia itu mengikuti apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hadithun nas bima ya'rifun, atau hadithun nas ala qadri uqulihim. Artinya apa? Sampaikan hadis atau berita atau kabar kepada seseorang sesuai dengan kadar pemahamannya. Kenapa? Jangan sampai karena sikap kita yang tidak tepat, tidak hikmah, membuat orang mencela agama ini. Karena beda pemahamannya. Maka tak malam lambe, mungkin abang-abang kan, ustaz kau bagus lambe. Anak adik kita ada. Makanya didiktekan, dipapah. Ya kan? Karena ada Yusuf yang usianya baru 10. Nanti kalau versi mahasiswa nanti bengong Yusuf nanti. Alah kecil ustaz dulu. Ya kan? Berang lu Yusuf kamu kan. Tak namu Yusuf datang kajian nanti kan. Nah ini. Dia agak balabel-lambe mungkin kan? Agak balabel-lambe. Nah, coba Agus. Coba ulangi. Biasa getek tapi boneh, ya kan? Banyak-banyaknya dia gih begitu nak dah tak bawa pulang. Habis itu salah segetek. Aldi. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Itu ilmu dasar kau Aldi. Acok Aldi sabui-sabui. Bahkan kita dituntut beberapa keadaan wajib membaca Bismillah. Ketika makan apa baca? Bismillah. Ketika berwudu, Bismillah. Keluar rumah, Bismillah. Menyembelih, Bismillah. Banyak sekali. Nah, kalau tidak tahu artinya, maka ini kurang rasa pengamalan. Ya. Apa ini?
Sabut siapa yang teraso? Nak kaberang lain mana? Asyik anda pe? Antum siapa nama antum? Bakal langsung menggeleng antum? Coba dulu, jangan nyerah. Lupa. Kalau Allah apa artinya? Allah saja apa artinya? Allah. Ini inti ilmu ini. Allah maknanya inti tauhid. Apa arti Allah? Rabb yang maha, yang berhak disembah. Nah, ini harus diketahui. Coba ulangi. Adik-adik bisa sonai, biasa saja. Jangan malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing ya. Dengan Rabb yang berhak disembah. Ya. Yang memiliki rahmat yang luas dan yang memiliki rahmat yang terus mengalir. Cuma itu ulangi. Menyebut apa? Apa aja yang disebut? Bismi. Isim itu apa artinya? Nama-nama ya. Kalau disebut. Ini dia. Pas, mantap. Boleh. Atau ada santri kau? Oh, ini istri itu ya. Cik baru. Ini masih ada 3 orang. Barakallahu fikum. Jadi itu ya. Nih besok ya, pertemuan berikutnya saya tanyakan bagi adik-adik yang tidak bisa menjawab suruh push up ya. Ini kalau papa kan bisa lagi. Payah apa kan? Nah, ingat kan? Makanya perlu dicatat. Catat, Ustaz awak seperti Imam Bukhari Ustaz, sekali dengar hafal Ustaz. Itu angkat tangan mbok. Ya kan? Antum imam ya kan? Baik. Kemudian di dalam basmalah ini terdapat beberapa kandungannya. Yang pertama adalah ada makna al-isti'anah. Ada kandungan makna dalam bismillahirrahmanirrahim yaitu al-isti'anah. Apa artinya isti'anah? Mohon pertolongan. Nah, jadi ketika kita mengawali pekerjaan kita dengan mengucapkan bismillah, ya, maka sejatinya kita berdoa memohon pertolongan Allah agar dimudahkan urusan kita. Antum yang jualan mungkin mendorong gerobak, baca bismillah, semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal, baca bismillah, semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tabarruk, ngalap berkah. Agar usaha kita itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita peroleh dari jerih payah kita bekerja, berladang, misalnya, itu diberkahi oleh Allah. Yang keberkahan itu tampak dari apa? Manfaatnya banyak atau kebaikannya bertahan. Nah, itu arti berkah itu. Nah, ada orang mungkin pitihnya banyak, tapi apa? Tidak berkah. Tak tahu saya kamu apai. Adik, kamu masalah pitih buat tadi gua. Nah, boleh jadi itu adalah uang kita itu tidak berkah atau kurang berkah. Atau anak melawan saja, istri suka melawan, membantah. Boleh jadi apa? Yang masuk ke dalam perutnya itu adalah harta yang tidak berkah. Makanya bagi kita yang bekerja dianjurkan mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita dengan bismillah agar aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, ada makna al-isti'adzah. Adapun di dalam buku ini yang terkait masalah buku ini hanya 2 saja. Al-isti'anah dan al-tabarruk. Sedangkan dari dalil-dalil atau kondisi yang lain di dalam basmalah itu lebih kurang ada 6 kandungannya.
Yang ketiganya al-isti'adzah. Apa arti isti'adzah? Mohon perlindungan. Dan kita sebelum tidur, adik-adik nih sebelum tidur ya, sebelum berbaring di kasur, disunnahkan mengibas-ngibaskan kasurnya seraya membaca bismillah. Agar apa? Agar tidur kita mendapat perlindungan Allah. Agar jangan mimpi buruk, agar jangan merasa tindihan dan seterusnya. Demikian juga sore-sore menjelang maghrib itu kita disunnahkan menutup pintu atau jendela rumah kita dengan seraya membaca bismillah. Agar apa? Setan-setan jin tidak masuk ke rumah. Ketika kita malam-malam sebelum tidur disunahkan pula menutup bejana di rumah minimal dengan sehelai benang seraya membaca bismillah. Agar apa? Agar tidak dimasuki oleh wabah. Karena di dalam riwayat disebutkan ada suatu malam Allah menurunkan wabah, dan itu akan menyinggahi bejana-bejana yang tidak tertutup. Nah, ini kandungan bismillah itu ada al-isti'adzah, mohon perlindungan dari keburukan dan seterusnya. Baik. Yang keempat yaitu ar-roja. Roja, apa arti roja? Berharap. Dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita berharap semoga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap usaha kita. Setiap usaha kita diganjar pahala oleh Allah. Hadirkan itu. Yang kelima, al-mahabbah, cinta atau pengagungan. Kita agungkan asma Allah, kita agungkan nama-nama Allah, kita agungkan Allah. Dan semuanya rendah, kecil. Selain Allah kecil. Allah yang agung, Allah yang besar. Dan itu tanda kecintaan. Artinya cinta adalah pengagungan dan ketundukan. Itu al-mahabbah. Kita dasari itu. Karena al-mahabbah adalah rukun dalam ibadah. Kalau tidak ada dia, maka ibadah rusak. Ada berapa rukun ibadah? Ada 3. Pertama, cinta atau al-mahabbah. Kedua, al-khawf, takut. Ketiga, ar-roja. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketiga rukun itu seperti seekor burung. Kepalanya adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Sayap kanannya roja, ngarap pahala. Sayap kirinya adalah khauf, takut. Sayap ini harus seimbang. Khauf dengan roja ini harus seimbang. Kalau khauf saja yang berat, kita akan jatuh kepada khawarij, takut yang berlebihan. Ini orang khawarij itu adalah rasa takutnya terlalu besar. Maka ketika ada orang yang terjatuh kepada dosa, langsung dihukumi kafir. Dia hanya mengambil dalil-dalil tentang ancamannya saja. Namun sebaliknya, orang yang sibuk dengan roja saja, rasa harapnya saja besar. Dan kelompok ini diantaranya adalah murji'ah. Orang yang tidak perlu ibadah, tidak perlu beramal. Kalau dia sudah bersyahadat, aman dia, pasti masuk surga. Ini keliru. Nanti pada temanya lebih kita rincikan insyaAllah. Ini gambarannya. Jadi al-mahabbah harus ada ketika kita beribadah. Dan yang terakhir, ada makna ikhlas. Apa arti ikhlas? Secara bahasa, ikhlas artinya murni, bukan rela ya. Karena ada kawan sekarang ketika hilang sendal kawannya, alah tuh ikhlasan saya lah. Ini bukan ikhlas. Itu apa itu? Rela. Relakan sajalah. Bukan ikhlas. Ikhlas artinya apa? Murni. Al-ma'un khalis. Al-ma'u khalis. Atau air murni, tidak tercampur. Nah, ikhlas artinya murni. Dan kita ketika mengawali ibadah atau amalan kita, agar dia tidak tercampur dengan kesyirikan, riya, sum'ah dan seterusnya, ya,
Sebagaimana ibu-ibu mungkin ketika membuat gulai, baca bismillah, agar ikhlas. Meskipun tak dimakan dia udah, awak tak mau pek. Kadang apa? Awak lah payah-payah buat gulai tak dimakan dah. Jangan itu. Kita melayani suami adalah ibadah. Dan ibadah harus ikhlas. Kalau tak bisa ikhlas dalam beribadah, tak usah beribadah. Kenapa? Karena tak akan diterima oleh Allah. Syarat diterimanya ibadah harus ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah kami perintahkan dia untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas. Kalau tidak ikhlas tak diterima oleh Allah. Makanya harus ikhlas. Kita melayani suami, melayani anak, melayani istri dan seterusnya, ya, bagi antum melayani santri ikhlas. Meskipun santri nanti Waalaikumsalam warahmatullahi tidak sesuai, tidak berterima kasih, kita tidak sesak dada. Demikian juga antum update status harus ikhlas. Namun status yang benar ya, nasihat ya, bukan status galau ya. Sampai kapan aku begini? Share. Ini apa ini? Tapi apa? Mari kita mentauhidkan Allah, share kan? Ini insyaallah beribadah. Tapi kalau antum ketika mengirim poster, tak ada yang like, sesak dada antum, berarti itu tidak ikhlas. Aku orang tak ada orang men-share kok. Ada gemericik di dada antum, berarti itu tidak ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Baru ikhlas antum. Itu yang ikhlas tuh. Tak ambil saya nak boleh ikhlas. Berarti belum ikhlas. Disebutkan orang yang menganggap dirinya sudah ikhlas, maka dia belumlah ikhlas. Bayangkan. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan ikhlas itu seperti kita berjalan di padang pasir. Jejaknya terlihat, namun suaranya tidak terdengar. Suara tapaknya tidak terdengar. Baru ikhlas. Ya, jangan berikut kawan-kawan Agus dia minta sambalnya oleh Yusuf kan? Enggak, ini lah enggak ada ikhlas. Enggak, jangan disebut-sebut. Ya, diam. Ikhlas hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini, maka usahakan mengawali adik-adik mau menghafal, ya kan? Awali yang baik-baik dengan bismillah. Kenapa? Orang yang buru-buru tidak akan baca bismillah. Ada enggak orang yang maliam? Ambil dompet kawan gua, bismillah. Saya yakin tidak akan dia. Kalau dia baca bismillah tidak akan jadi dia maling. Insyaallah. Ya? Mau biti kawan gua, bismillah. Tidak itu. Hanya kalau ada adik kalau buka HP, ya, alhamdulillah tidak pakai HP kan, tidak boleh kan? Ada tidak pakai HP? Tidak boleh. Bagi santri haram, ya kan? Jadi itu. Kalau yang buru-buru biasanya tidak pakai bismillah. Nah, demikian juga adik-adik makan, jangan langsung sosoh saya kan. Ya, sabar lama Ustaz. Langsung makan tak, jangan. Karena ikan numpang, syaitan makan bersama kita. Nah, ini ada berapa tadi? 6 kandungan dari basmalah. Ada 6. Isti'anah. Ada pertama. Nah, bagi yang belum cetak silakan al-isti'anah, kedua Tabarruk. at-tabarruk, ketiga Isti'adzah. al-isti'adzah, keempat Roja. ar-roja, kelima Mahabbah. al-mahabbah, keenam Al-ikhlas. al-ikhlas. Nah, ini. Baik. Jadi ketika kita mengawali hafalan kita membaca bismillah, kemudian kita mudah menghafal, kita tidak pongah, tidak sombong. Toh itu karena Allah, toh itu berkat pertolongan Allah, tidak akan sombong kita. Ya, ini akan menyadarkan kita. Bahkan tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan mungkin bisa mengedipkan mata. Meskipun hanya mengedipkan mata, kalau tidak ditolong oleh Allah, nggak akan bisa. Ini betapa rendahnya kita. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita pongahkan di hadapan manusia? Makanya sejatinya di dalam basmalah ini kalau diresapi baik-baik, masya Allah. Dan di dalam basmalah ini, ya, ada 2 arti tauhid, 2 kandungan tauhid. Beda dengan hamdalah. Kalau di dalam hamdalah
langsung ketiga makna tauhid, kandungan tauhid langsung disebutkan. Mungkin ini yang terakhir. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada dua makna tauhid. Yang pertama, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa arti tauhid uluhiyah? Yaitu kita esakan Allah dalam hak-hak Allah. Kita mengesahkan Allah dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah apa? Diibadahi. Hak Allah itu adalah disembah atau diibadahi. Maka kita berikan hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah atau disebut juga tauhid ibadah. Dari mana kita mendapatinya? Itu dari bismillah. Bismillah atau Allah itu. Sebagaimana kita tahu arti Allah tadi apa? Yang diibadahi, yang berhak diibadahi. Kemudian tauhid yang kedua di dalam basmalah ini adalah tauhid asma dan sifat. Apapun arti dari tauhid asma dan sifat, yaitu kita esakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu mudahnya, simpelnya seperti itu. Nanti kita jelaskan pengertian selanjutnya. Dari mana kita mendapati? Nah, ini di dalam basmalah ini ada berapa nama Allah di sini? Ada tiga. Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sedangkan di dalam hamdalah ada ketiga-tiga unsur tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu tauhid uluhiyah. Pujian ibadah kan? Nah, ibadah hanya lillah, hanya untuk Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian Rabbul alamin. Rabb, ini tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa artinya? Tuh. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, dalam menciptakan, dalam menghidupkan, dalam mematikan dan seterusnya. Kita esahkan Allah dalam hal seperti itu. Baik. Dan yang ketiga yaitu tauhid asma dan sifat. Ada berapa tauhid asma sifat di situ? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama Allah. Yang kedua alam itu nama Allah itu. Mana alam nama Allah? Allah sama Rabbun. Rabb. Baik. Nah, inilah mungkin pelajaran yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Dan saya bahagia sekali pada majelis ini hadir adik-adik yang Masya Allah. Jalan yang adik-adik tempuh ini adalah jalan yang dahulu pernah ditempuh oleh sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, dan ulama-ulama setelahnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Jadi jangan adik berkecil hati, karena ada orang-orang yang ahli dunia menganggap anak pondok, anak santri ini apa? Mansur, masa depan suram. Enggak. Ini yang masa depan yang paling cerah itu. Karena masa depan yang hakiki adalah surga Allah. Kalau masa depan hanya sebatas dunia, itu belum masa depan. Masa depan yang hakiki itu apa? Surga. Nah, itu dia. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu agama adalah jalan menuju surga. Bahkan Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah. Jalan meraih kenikmatan tertinggi saja dimudahkan. Dengan sebab apa? Belajar. Toh nanti di dalam kubur yang ditanya apa? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Ya? Apa agamamu?
Tidak akan ditanya nanti X kali X sama dengan berapa. Tidak akan ditanya demi Allah, tidak akan ditanya oleh malaikat. Sebab sebutkan proses fotosintesis. Tidak akan ditanya nanti demi Allah. Yang ditanya apa? Tentang amal ibadah, tentang ilmu, ya, tentang syariat Islam. Makanya jangan berkecil hati adik-adik, ya kan? Tidak tahu kan bagaimana etanol, metanol itu biasalah, biarlah orang-orang itu. Biarlah apa namanya saudara-saudara kita yang mempelajarinya, ya. Jangan berkecil hati ya. Kalian tidak berkecil hati tuh. Karena ada orang kalau ditanya sama kawannya, di mas sekolah pondok agak wareknya begitu. Caranya dia ini kuat, ambo masuk pesantren. Harus bangga kita. Karena yang kita pelajari adalah ilmu agama. Ilmu Allah, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah, ilmu yang diambil oleh sahabat Nabi. Jangan berkecil hati, karena ada sebagian daripada indak terima sekolah favorit, biar langsung pondok. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan pondok ini adalah tempat pelarian, bengkel. Kalau anaknya pintar, dimasukkan ke sekolah favorit SMA 1 misalnya. Kalau anaknya nakal, masuk mana tuh? Ini salah, ini di pola pikir yang keliru. Ini bagi seorang ayah, bagi nenek mama, ya kan? Sampaikan, ya. Dan seperti itu. Prioritaskan agama, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi adik-adik, ya semangatlah. Ini tahun berapa ini? Tahun pertama ini. Alhamdulillah. Ada berapa orang semua? Ada 7. Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Ya ingat, ini jalan ini adalah jalan yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jangan engong kanan kiri, karena jalan yang ada di kanan dan di kiri itu hanya akan menyesatkan kita dari jalannya Allah. Lurus, ya, siratal mustaqim, lurus, ya, semangat, jangan patah haram, ya, dan ustadznya pun demikian, upgrade keilmuannya. Orang yang tidak memiliki, maka dia tidak akan bisa memberi. Makanya ustadz harus lebih semangat belajar, karena hakikat mengajar adalah belajar. Hakikat mengajar adalah belajar. Ya, kita sama-sama penuntut ilmu. Belajar, terus belajar. Sampai bila belajar Ustaz? Sampai mati. Kalau besok awak mati, habis awak nak berjawab dong. Ingat tu ada dia. Belajar sampai mati. Kalau bulan depan kita mati, udah tak ada belajar lagi. Paham? Jangan berkecil hati, kalian adalah manusia terbaik. Orang yang Allah pilih. Nabi bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah menjadi manusia terbaik, Allah pahamkan dia agama. Ya, semangat selalu, jazakumullah khairan. Dan sekali lagi saya mohon maaf terlambat tadi ya, karena ini sudah waktu yang sudah mendekati dan kampung tengah lama manggil, ya kan. Barakallahu fikum. Saya berharap pada pertemuan berikutnya sudah punya buku. Usahakan ya, tak mahal, paling 10.000 atau 15.000 paling mahal. Ya. Ada buku panduan, ada buku catatan. Seperti itu kita belajar. Kalau indah antum hanya penuntut ilmu kaleng-kaleng, bukan penuntut ilmu sejati. Ya. Penuntut ilmu sejati datang kajian bawa buku, serius. Belajar. Kita belajar serius. Jangan main-main. Kalau mau main ya silakan main. Jangan campur adukan main dengan belajar. Ya. Siap. Ini ada masih bapak-bapak atau kawan-kawan yang masih belum. Mudah-mudahan nanti bisa pada pertemuan berikutnya sudah punya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.